what is this? Wow, what a mansion! Awal mula saya mengenal game Resident Evil itu ketika itu dulu kelas 5 SD. Saya pertama kali baru membeli game Sony PlayStation saat itu ya, kalau nggak salah tahun 96-97. Namanya juga dulu juga waktu kecil pertama kali main, jadi pas melihatnya ya saya juga takut, nggak berani mainnya gitu. Stop it! Don't open that door! But Chris is... Pertama kali main takut. Soalnya waktu itu pertama kali main kan umurku kalau nggak salah 10 tahunan kayaknya. Pas pertama kali main kan nggak ngerti ya, bingung awalnya. Jadi dulu kita tuh main Resident Evil tuh bareng-bareng sama temen ya. Jadi pulang sekolah ke rumah, kita ngumpul di kamar, lampu dimatikan, jendela gorden ditutupin semua. Ya udah, satu orang main, yang lainnya nontonin, serem-serem bareng, kaget bareng, terus ya merinding bareng, terkadang nutup mata, bahkan kabur keluar kamar. Pertama-tama itu langsung ada kayak adegan-adegan horornya gitu kan, terus keluar dari api gitu. Bingung nih mau kemana gitu, nggak bawa apa-apa kan, cuma bisa lari doang waktu itu. Abis itu adegan, nggak bisa tidur bro. langsung kebayang-bayang mukanya zombie gitu, mulai takut gitu. Resident Evil gamenya yang paling saya sukai adalah masih Resident Evil yang pertama, karena dibandingkan dengan game-game Resident Evil sesudahnya, Resident Evil yang pertama itu ya namanya juga masih survival horror yang masih pure, yang paling seram dibandingkan Resident Evil setelahnya. Paling keren tuh pas teka-teki kayak naruh buku atau naruh permata jadi kebuka jalannya kayak gitu, tuh menurutku keren di teka-tekinya. Aku suka. Jadi jujur Resident Evil 3 itu bisa dibilang agak berbeda dengan Resident Evil sebelum-sebelumnya, yang mana tenang tapi horor. Nah kalau Resident Evil 3 ini horor tapi tegang gitu. Nah karena di game ini ya, di sequelnya ini ada salah satu musuh utama yang dia itu bisa mengejar kita kemanapun kita pergi gitu. Jadi berbeda dengan Resident Evil 1 dan 2 ya, yang mana kalau misalnya kita dikejar musuh seperti zombie atau monster lainnya, itu kita tinggal pergi aja ke ruangan lain, itu sudah aman. Nah tapi di Resident Evil 3 ini ya, si musuh utama yang namanya Nemesis itu, dia bisa mengejar kita walaupun kita sudah pindah ke ruangan lain. Bahkan kadang-kadang kemunculannya itu nggak terduga-duga gitu, tiba-tiba dia bisa mecah kaca gitu, atau jatuh dari atas gitu, atau bahkan dobrak pintu dan sebagainya. Dan itu kemunculannya jelas ya, bikin kita kaget, ngeri-ngeri sedap. Hey! Come here! Resident Evil pertama yang versi asli itu memiliki sebuah charm yang mungkin itu tidak ada di Resident Evil setelahnya. Sebenarnya charm yang ada di Resident Evil pertama itu adalah sebuah disharmoni dan absurditas dari konten gamenya. Terutama kalau dilihat di masa sekarang, Resident Evil pertama yang versi asli itu ya konyol-konyol ala film B gitulah, seperti dialog-dialognya yang cheesy, tambah juga dengan yang cukup ikonik ya, itu adalah video opening dan endingnya yang dibuat dengan live action dengan aktor-aktor sungguhan dengan teknologi ala film-film kelas B murahan. Itu cukup menggelikan. No! Don't go! Rupanya video tersebut juga memiliki fanbase-nya sendiri di kalangan penggemar Resident Evil di seluruh dunia, termasuk saya. Chris Redfield. Bahkan beberapa warganet yang menyukai video-video tersebut sejak beberapa tahun terakhir mulai mencoba mencari-cari siapa-siapa saja itu pemain-pemain dari Chris, Jill, dan lain-lain yang ajaibnya
satu demi satu sekarang mereka sudah mulai ditemukan, seperti Charlie Kraslavsky yang main sebagai Chris atau Eric Pirius yang bermain sebagai Wesker, di mana ketika mereka ditemukan mereka juga mulai membagikan cerita-cerita mereka. Saya baca itu menarik juga ya. Resident Evil. Ada, I got you. Don't give up. I promise you that we would escape. Yang paling sedih ya waktu dia ninggalin temen terus ada yang mati gitu. Ada! Gak sedih-sedih amat sih, jadi kayak ya mati gitu doang, udah. Must go on. So, this is what Yang saya ingat ya gameplaynya sudah jauh lebih inovatif ya. Kita bisa meracik peluru sendiri yang pasti. Bisa memanfaatkan environment untuk membantu kita. Misalnya ada tong berisi bensin, itu kita bisa tembak untuk langsung membunuh banyak zombie sekaligus. Saya ingat saya pertama kali main Resident Evil 3 itu dengan teman saya di rentalan. Gamenya belum ada walkthrough-nya gitu, jadi Resident Evil 3 itu rilis, itu di Indonesia langsung sudah ada kopiannya gitu, padahal walkthrough-nya belum ada. Jadi kita langsung tiba-tiba main di rentalan tanpa panduan. Dan jujur waktu itu saya membantu teman saya karena teman saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Bahkan saya mau pulang dari rentalan aja, teman saya nggak ngebolehin, jangan pulang dulu dong, saya soalnya butuh kamu buat terjemahkan ini suruh kemana gitu. Satu lagi charm dari Resident Evil pertama, versi Jepang ya, Biohazard, punya lagu soundtrack J-pop ala-ala anime shonen gitu. Kebayang nggak itu? Game Resident Evil kayak gitu, tapi punya lagu kayak J-pop. Cocok nggak itu lagu dari Resident Evil sih? Bahkan yang versi Amerika, lagu opening dan endingnya itu juga kontras sendiri dengan gamenya. Coba saja mainkan atau lihat di YouTube, you know what I mean lah nantinya. Emang gameplay paling top itu emang Resident Evil 4 gitu. Tapi yang paling seneng itu pas Resident Evil 3. Soalnya karakternya cewek lumayan bohai bro. We're saved. Down here! Ya, aku paling suka Jill Valentine. Khususnya yang kostumnya dia yang awal-awal itu. Jadi yang keben biru, rok hitam, terus pakai entah itu baju atau apa disabukin gitu. Aku suka desainnya, keren. Yang pasti saya ingat itu puzzle-nya menarik ya. Agak lebih mudah, agak lebih susah, tapi yang pasti menarik gitu. Salah satu puzzle yang menarik itu adalah puzzle yang musik box. Jadi ada puzzle di mana kita harus mendengarkan sebuah kotak musik yang mana nadanya nanti harus kita sesuaikan dengan sebuah mesin lain untuk mendapatkan kunci. Jadi kita harus menguji pendengaran kita ya untuk memecahkan puzzle. Yang saya ingat teman saya itu stuck sampai berjam-jam itu adalah puzzle yang membuat sampel air. Dan itu saya yakin pasti para gamer Resident Evil masih ingat ya, karena ini salah satu puzzle yang cukup susah ya. Saya juga masih memiliki kesukaan tersendiri terhadap Resident Evil karena saya suka membaca cerita atau lore-lore-nya di internet ataupun di majalah, di Wiki, Wikipedia, dan situs-situs lainnya itu saya baca. Ya ternyata saya suka, menarik. Bahkan saat ini saya sedang mengikuti novel Resident Evil yang ditulis oleh S.D. Perry. Ini novelnya ya. You gotta help me. There are crazy people in this house trying to kill me. Satu lagi game Resident Evil yang cukup menarik perhatian saya adalah game Resident Evil 7 ya. Walaupun saya tidak main, tapi saya cukup mengapresiasi gamenya yang mana beberapa tahun yang lalu terutama Resident Evil sempat disebut-sebut kehilangan jati dirinya sebagai sebuah game survival horror, dan Resident Evil 7 berhasil mengembalikan charm Resident Evil dan survival horror yang sempat beberapa tahun terakhir hilang. Hello?
Is anybody here? Ya harapannya sih kedepannya Resident Evil terutama untuk game-game setelahnya akan tetap mempertahankan nuansa survival horror yang sudah dikembalikan sejak Resident Evil 7 itu. I'm in.